Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis manajemen perubahan menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI, dan kami menganalisis Dinas Komunikasi dan Informasi di Kota Bogor. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jundi Syadar, ada Putri Melati Aprilianti, ada Tabita Rahma Fatoning Tias, ada Muhammad Nabil Syakir Marpaung, ada Anindya Ajeng Pramesti, dan ada Muhammad Haidar Hairudin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini membahas tentang perubahan budaya organisasi pada sektor publik sebagai respons terhadap tuntutan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kajian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor menggunakan pendekatan Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI melalui penyebaran kuesioner dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi saat ini didominasi oleh budaya hierarki, sedangkan budaya yang diharapkan mengarah pada kombinasi budaya klan dan adokrasi, sehingga diperlukan strategi change management yang berfokus pada penguatan kolaborasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan inovasi guna mendukung keberhasilan transformasi digital. Selanjutnya, latar belakang. Transformasi digital merupakan agenda penting pemerintahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Dengan Diskominfo sebagai aktor strategis dalam pengelolaan informasi dan teknologi, keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi yang adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI untuk memetakan budaya organisasi Diskominfo sebagai dasar pendukung perubahan dan transformasi digital pemerintahan. Selanjutnya, kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Yang pertama, ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, keyakinan, dan asumsi dasar yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Budaya organisasi berfungsi sebagai perangkat sosial yang mempengaruhi cara pegawai bekerja, berinteraksi. Yang kedua, transformasi budaya organisasi, yaitu proses perubahan nilai dan pola perilaku kerja yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan. Transformasi budaya menjadi kebutuhan bagi instansi pemerintah dalam menghadapi tuntutan inovasi, digitalisasi, serta perubahan regulasi dan ekspektasi masyarakat. Baik, akan saya lanjut yaitu mengenai penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan merupakan respon alami yang dapat muncul akibat kebiasaan kerja lama, rasa tidak aman, dan ketidakpastian terhadap peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi memerlukan manajemen perubahan yang efektif melalui komunikasi dan pelibatan pegawai. Ada juga model Competing Values Framework. Competing Values Framework mengelompokkan budaya organisasi ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama ada clan, kolaboratif dan kekeluargaan. Yang kedua ada adokrasi, yaitu inovatif dan dinamis. Yang ketiga ada market, kompetitif dan berorientasi hasil. Lalu yang terakhir ada hierarki, yaitu terstruktur dan terkendali. Model ini menjadi dasar pengukuran budaya organisasi melalui OCAI. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Ada H1, yaitu budaya organisasi yang dominan dirasakan saat ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah budaya hierarki. H2, budaya organisasi yang diharapkan di masa mendatang pada Dinas Komunikasi dan Informatika cenderung mengarah pada budaya dan advokasi.
Lalu H3, terdapat perbedaan antara budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan metode survei, populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari pejabat struktural dan staf. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling agar setiap jenjang jabatan terwakili secara profesional. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data kuesioner Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI yang telah disebarkan kepada 20 responden pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Responden terdiri dari berbagai jenjang jabatan, latar belakang pendidikan, dan jenis kelamin, sehingga diharapkan mampu mempresentasikan kondisi budaya organisasi secara komprehensif. Selanjutnya ada jabatan responden Diskominfo Kota Bogor. Berdasarkan grafik karakteristik responden menurut jabatan, responden penelitian terdiri dari berbagai jenjang jabatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, yaitu komposisi responden mencakup pimpinan puncak, pejabat struktural, jabatan fungsional, hingga staf pelaksana. Staf pelaksana merupakan kelompok dengan jumlah terbesar, diikuti dengan jabatan fungsional dan kepala bidang. Keterwakilan responden dari berbagai level jabatan ini menunjukkan bahwa penilaian budaya organisasi mencerminkan perspektif yang relatif menyeluruh, baik dari sisi manajerial maupun operasional. Latar belakang pendidikan responden Diskominfo. Berdasarkan tabel latar belakang pendidikan, responden penelitian terdiri dari 20 pegawai Diskominfo Kota Bogor. Dengan tingkat pendidikan yang beragam, responden dengan pendidikan S2 berjumlah 7 orang menjadi kelompok terbesar, diikuti oleh diploma sebanyak 5 orang, serta SMA atau sederajat dan S1 masing-masing 4 orang. Dominasi responden dengan pendidikan diploma hingga pasca sarjana atau S2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, sehingga dinilai memiliki kapasitas kognitif dan pemahaman yang memadai dalam memberikan penilaian terhadap kondisi budaya organisasi menggunakan instrumen OCAI. Keberagaman tingkat pendidikan ini memungkinkan adanya variasi sudut pandang, mulai dari perspektif operasional hingga manajerial, dalam menilai budaya organisasi yang berjalan saat ini serta perubahan budaya yang dibutuhkan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil analisis OCAI tidak hanya mencerminkan pandangan satu kelompok tertentu, tetapi mempresentasikan kondisi organisasi Diskominfo secara lebih komprehensif. Profil budaya organisasi saat ini. Berdasarkan hasil pengukuran Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI, budaya organisasi yang paling dominan dirasakan oleh pegawai Diskominfo Kota Bogor adalah budaya hierarki dengan persentase sebesar 33%. Dominasi budaya ini menunjukkan bahwa organisasi masih menekankan struktur organisasi yang jelas, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta stabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan karakteristik utama organisasi sektor publik. Selanjutnya, budaya klan memperoleh persentase sebesar 26% yang mengindikasikan adanya nilai kekeluargaan, kerjasama tim, dan hubungan impersonal yang cukup antar pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi bersifat birokratis, aspek kolaboratif tetap dirasakan dalam lingkungan kerja. Lalu budaya advokasi berada pada persentase 20% yang mencerminkan bahwa inovasi, kreativitas, dan fleksibilitas mulai muncul dalam organisasi, meskipun belum menjadi fokus utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Diskominfo memiliki potensi untuk beradaptasi terhadap perubahan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan layanan publik. Sementara itu, budaya market memiliki persentase terendah yaitu 20% yang menandakan bahwa orientasi terhadap pencapaian target, kompetisi, dan hasil kinerja eksternal belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan stabilitas internal organisasi. Secara keseluruhan, profil budaya organisasi Diskominfo Kota Bogor saat ini didominasi oleh budaya hierarki,
Namun keberadaan budaya klan dan advokasi dengan presentasi yang cukup signifikan menunjukkan adanya keseimbangan awal menuju budaya yang lebih kolaboratif dan adaptif, dan relevan dengan analisis perubahan organisasi. Baik, selanjutnya ada profil budaya organisasi yang diharapkan. Jadi, ada dua kolom yang ada pada PPT ini. Yang pertama ada tipe budaya dan presentasinya, yaitu dalam bentuk presentase. Yang pertama itu ada klan sebanyak 32%, lalu ada adokrasi 27%, market itu sebesar 18%, dan yang terakhir itu ada hierarki 23%. Nah, budaya organisasi yang diharapkan menunjukkan kecenderungan pergeseran menuju budaya klan dan adokrasi. Nah, hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan inovatif untuk mendukung transformasi digital. Maka dari itu, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini masih mengharapkan pergeseran budaya menuju budaya klan dan adokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi budaya organisasi melalui penguatan kepemimpinan partisipatif, pengembangan kompetensi kepegawai, serta penciptaan iklim kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.